Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang tidak pernah berubah dan berhenti dalam hidup kami. Terima kasih untuk kehidupan pada saat kami bangun tadi pagi. Engkau anugerahkan kepada kami. Terima kasih untuk kesempatan. Terima kasih juga untuk segala kecukupan dalam kebutuhan keperluan hidup kami. Bahkan lebih dari itu kami akan menikmati sebagian dari perkataan firman-Mu. Karena firman-Mu sesungguhnya lebih daripada hidup ini. Berfirman Engkau Tuhan, kuasai ruangan ini bahkan ruangan hati kami yang terdalam. Tegur, hibur, nasihati dan berkati kami supaya ketika kami keluar dari rumah-Mu ini, kami boleh berjalan dengan kepala tegak layaknya seorang pemenang di hadapan Tuhan. Berbicara Engkau dengan bebas di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sambut firman-Mu, haleluya, amin. Beri tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara, silakan duduk. Shalom saudara. Satu kehormatan bagi saya boleh melayani Tuhan dimanapun saya ditempatkan, dan hari ini saya ada di sini. Terima kasih buat Tuhan Yesus tentunya yang mengundang saya. Tuan rumah juga di tempat ini, gembala, koordinator, dan juga seluruh jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara bersuka cita? Amin. Kita buka Alkitab kita di dalam satu kebenaran firman Tuhan, yaitu di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-24, saudara. Kita akan baca bersama-sama. Injil Matius pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-24. Dapat semua? Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, dan 3. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Dan ini dialami juga oleh hampir seluruh anak-anak Tuhan, baik yang di sini maupun yang di luar sana. Dimulai dengan kata sekonyong-konyong, behold, or tiba-tiba, suddenly. Siapa yang di ruangan ini bisa memprediksi tentang datangnya bahaya atau persoalan dan masalah? Nggak ada. Masalah dan persoalan itu datang tiba-tiba, saudara. Itu yang membuat saya dan Anda harus berhati-hati, berjaga-jaga. Amin. Itu yang selalu Yesus katakan, berjaga-jagalah engkau. Bahkan dia katakan berdoalah. At least setidak-tidaknya 1 jam saja. Tapi hari ini rasa-rasanya orang suka menganggap bukan iblis lagi lawan kita, tetapi money, uang. Ada orang mencari-cari uang begitu rupa, menghabiskan segala daya, upaya, bahkan waktu dia, saudara, bahkan segala sesuatu yang berhubungan dengan hidup, dia taruh di situ. Hari Minggu tidak bisa beribadah karena cari duit, Pak. Aduh, Pak. Hari Minggu tuh kalau toko saya nggak buka, Pak. Justru pada hari Minggu, justru sedang ramai-ramainya. Ada lagi yang berkata, justru Pak, saya punya jadwal itu hari Minggu. Kenapa demikian? Karena it's talking about money and money and money and money and money. Ada ayah dari sahabat saya, teman saya, teman saya punya teman. Dia ada di rumah sakit dan rasanya sudah mau dipanggil oleh Tuhan. Dan dia bilang sama istrinya gitu, dia panggil Mei. Istrinya, tolong kumpulin anak-anak. Si Mei kayaknya udah tahu, iya Pak. Coba kumpulin tuh anak-anak semua. Ngomong-ngomong sesuatu. Akhirnya istrinya telepon anaknya satu-satu. Dia bilang, kumpul semua, papa mau ngomong katanya. Karena dia tahu juga papanya ini cukup kaya raya. Anak-anaknya datang karena cinta, dan yang kedua karena mungkin mau bagi warisan. Mereka datang semua. Dan singkat cerita begitu mereka sudah datang, terus istrinya Mei bilang, kok anak-anak udah datang semua.
Akhirnya di absen sama Koyansen nih, namanya Koyansen. Koyansen bilang, Aliong ada nggak Aliong? Gitu. Aliong berdiri, iya pak nih Aliong, syukur dah lo datang. Dia panggil, Akyang ada nggak Akyang? Akyang anak nomor 2. Akyang berdiri, ya papa, syukur lo masih hidup Kyang, syukur. Dia panggil juga, ini si Ancang ada nggak Ancang? Dia bilang, iya pak, ada pak, iya. Ailing mana Ailing? Anaknya perempuan, iya pak. Terus yang laki lagi, Asyong ada nggak Asyong? Iya papa. Aini ada nggak Aini? Iya papa, yang perempuan paling bungsu. Udah hadir semua di sini. Iya. Gue nanya sama lo, siapa yang jaga toko? Udah mau mati aja masih tanya sudah. Akhirnya nggak jadi mati loh sudah. You know because of what? Money. Lu nggak boleh ngumpul di sini semua. Padahal dia yang panggil sudah. Kok nggak ada yang jaga toko dari awal? Papa udah wariskan toko. Kok gitu Papa harus hidup untuk jaga toko itu. Saudara, kalau kita melihat ini, kata sekonyong-konyong, ya ini bicara tentang tiba-tiba. Gitu. Saya punya sahabat baru saja dipanggil Tuhan. Kalau Anda tanya siapa dia, Anda juga tahu siapa dia. Ya. Seorang abdi Tuhan, Reza Solihin. Yang pertama, dia sudah meninggalkan, ya, ajaran yang lama, masuk ke dalam ajaran yang baru. Pindah keyakinan. Yesus Juru Selamat. Yang kedua, saudara, dia bahkan jadi pendeta hamba Tuhan. Apa kurang itu? Yang ketiga, dia jadi gembala lagi, saudara. Udah jadi pendeta 100% jadi gembala. Saudara. Yang keempat, dia punya banyak jiwa dan banyak jiwa dimenangkan untuk Kristus. Satu hari saya dikabari bahwa Pak Reza masuk rumah sakit. Saya tanya kenapa? Kata istrinya nggak tahu kenapa. Tiba-tiba dia rasa sakit di perut. Dan dibawa ke rumah sakit terdekat, dekat rumah. Hari kedua, istrinya berasa ini mungkin ada sesuatu yang salah. Dipindahkan ke Pondok Indah, rumah sakit yang lebih besar. Dan baru beberapa hari di situ ternyata sudah ditemukan gitu. Pertamanya dikatakan ini cuman usus buntu, berubah menjadi pankreas. Begitu tiba-tiba. Bagi Anda yang kenal Pak almarhum Reza Solihin, badan bagus, bos. Fitness, bos, fitness. Dia fitness, saya masih tidur, bos. Fitness. Selalu memperhatikan makanan juga, obat-obatannya baik. Jadi waktu saya dipanggil seperti itu oleh keluarganya, Pak, dukung dalam doa, Pak Reza sakit. Dan sejak masuk di rumah sakit, sampai saya masuk di hari yang kedua, karena hari yang pertama saya masih di ibadah hari Minggu. Dia sudah ada dalam keadaan, ya begitu, udah gak sadar. Seluruh selang masuk di dia. Dan saya diizinkan Tuhan juga untuk boleh masuk ke ruang ICU. Saya berdiri di hadapan dia, ada kaca, terus di depan saya dia. Oke. Saya boleh tanya sama Tuhan, Tuhan, what's wrong? What's happened to him? What's wrong with him? Saya tidak mendapatkan jawaban. Saya nangis, why? Dia kan hambamu. Dia pindah, keimanan, dia percaya kepadamu. Dia jadi hamba Tuhan, dia jadi gembala, dia menangkan banyak jiwa, dia melayani engkau dengan sungguh-sungguh. Hati saya bukan gak terima gitu, saya cuma mau tanya, what's happened to him? Siapa tahu saya dapat revelation dari Tuhan. He didn't answer me, dia tidak jawab saya, Tuhan tidak jawab. Hanya ada tangisan. Saya bilang, Kang, cepat sembuh. Banyak jiwa nih Kang, jangan saya sendirian. Plus engkau nih enak nih gitu. Sampai saya pulang dengan istri dan anak-anak, nggak dapat jawaban di mobil. Kami berdiskusi, nggak dapat jawaban.
Saya tidur malam jam 3 pagi, baru Tuhan bangunkan saya. Dan saya dapat jawabannya. Saudara tahu apa jawabannya? Yang pertama Tuhan bilang begini. Reza Solihin, not your business, none of your business. Karena Reza Solihin itu ada di dalam tanganku. Itu. You cannot interfere. Kau tidak bisa ikut campur. Kalau soal begini, saudara, hidup, mati, hanya Tuhan yang punya itu. Saya dibangunkan jam 3, saya ke WC, saya nangis di kamar mandi. Terus yang kedua Tuhan bilang, ingat hambaku, justru engkau masih hidup, dengar baik masih hidup. Banyak ngobrol. Saya disuruh banyak ngobrol. Saya bilang ngobrol sama siapa ya? Apa? Tuh bini lo banyak ngobrol. Mana tiap kali saya lihat, kayak dia mau ngomong sesuatu. But he couldn't do it. Dia nggak bisa lakukan itu. Sampai terakhir dimasukkan ventilator. Aduh. Jam 4 pagi, 1 jam saya ngobrol sama Tuhan. Dia lagi tidur enak-enak, saya kitik-kitik. Nah. Dia lagi mungkin di awan mana gitu. Nah. Dia bangun mata merah, Bu. Apa sih? Kenapa? Saya bilang, enggak, gue cuma mau ngobrol sama lo. Tahu nggak dia bilang apa? Kenapa nggak dari tadi siang lo ngobrol? Saya bilang justru Tuhan baru kasih tahu gue. Justru masih ada kesempatan baik, dengar baik. Pakai waktumu juga untuk ngobrol dengan Tuhan. Halo, ngobrol dengan istrimu. Bilang, tanah itu yang di Dako Pakar jangan dijual, Ma. Bini mungkin agak kebodoh-bodohan tanya, kenapa Pak? Karena memang bukan tanah kita. You know, istri saya, di rumah saya tuh selalu, nggak ada deh. Kalau Anda mau tanya nih Tuhan jadi saksi. Enggak, itu ada anak kandung saya dan adik kandung saya. Nggak ada. Saya nggak pernah izinkan itu. Yang sedih-sedih di situ, muka-muka merengut. Bangun pagi tuh anak-anak saya kalau bangun terus muka nggak enak, saya akan tuh, hei, muka enak. Muka yang enak. Dia gini, emang kenapa dengan mukaku nggak enak? Bangun pagi harus gini, hai Pak, shalom, gitu. Halo, jangan nanti udah di rumah sakit, di ICU baru mau ngobrol lama. Ma, cincin gua mana, Ma, cincin? Udah nggak laku lagi, Ustaz. Sekarang tiap hari saya ngobrol. Kayak seolah-olah nih kesempatan terakhir gitu. Saya lihat itu rasanya memukul saya. Bagi saudara di ruangan ini dengar baik. Justru ada hari Minggu jangan terus, gereja lagi. Udahlah, kalau di media sosial banyak orang ngomong seperti itu, gereja cuma cari kesempatan, gerejanya cuma mengumpulkan harta. Saya mau katakan, not good. Itu bicara tentang ibadah, bicara tentang Anda dengan Tuhan. Amin, saudara. Bicara Anda dengan Tuhan. Ada lagi setelah Pak Reza meninggal, sahabat saya juga hamba Tuhan 100%. Hanya jam 6 sore bahkan di ibadah terakhir itu dia nggak bisa untuk tutup doa berkat. Dia turun, saudara. Nggak kuat. Akhirnya dia turun di situ, dipapah oleh anaknya. Orang lain yang menggantikan. Dia bilang, aduh perut nggak enak. Dia masuk rumah sakit jam 6 sore, jam 10 malam dipanggil Tuhan. Loh. Saya mau katakan buat Anda sampai yang di belakang, biarlah kita selesai sampai doa berkat, saudara. Amin. Ya. Itu puncak itu. Anda mau diberkati aja lari-lari, kenapa? Bagus. Tinggal angkat tangan, terima berkat. Biarlah berkat daripada Allah Bapa. Kasih sayang dari anaknya yang tunggalku Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai engkau, memimpin dan membela engkau. Sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Terima. Jangan aduh gue mau makan. Di mana? Bu Imas lah. Ibu-ibu siapa lah, Ibu Nani lah gitu. Begitu Anda mati mereka nggak datang, saudara. Nggak datang. Ibu Imas datang kalau udah dibayar, saudara. Ya. Nanti sore nih kita makan Ibu Imas, saya baru tahu juga dari koordinator. Pak mau makan Ibu Imas, saya bilang kegedean itu Ibu Imas.
Ini Pak makanan enak, makanan Sunda. Saya kalau pagi-pagi bangun saya bilang sama istri, "Mah, mana kau punya makanan? Mumpung masih bisa makan." Dia bilang, "Bentar ya aku masak ya." Aduh kalau istri saya masak, bukan saya meninggikan dia, number one in the world bagi saya. Dia masak itu dengan kasih sih ya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kopinya Pak, nih, ya di atas ya, terbaik di muka bumi. Bener. Saya nggak tahu kenapa begitu ya. Dia aduk dengan cinta, rasa cinta pasti ada gitu. Kalau pembantu saya bikin kopi, aduh yang dia ingat gaji terus. Nyodorin aja, "Nih Pak kopinya Pak." Udah nggak enak. Tapi istri saya tuh, "Nih kopi Papa," duduk di sebelah saya. Terus dia liatin. Saya kalau minum kopi terus saya lihat wajah dia. Terus dia tanya, "Enak enggak?" Mantep Mak. Kalau dia rasa enak, tenang. Kalau saya rasa enak, tenang. Baru bon-bon pengeluaran dia kasih saya. Ini ada bon nih. Ini musuh yang paling menakutkan saudara. Nih bon. Gimana saya mau tolak? Kopinya sudah menyegarkan saya. Paling dengan bahasa yang gak jelas. Ini apa sih ini ya? Ini apa nih? Ini kok hurufnya kecil-kecil amat? Ini apa nih? Hurufnya kecil tapi jumlahnya yang gede-gede. Iya dia atas ya. Ponakan istri saya baru pulang, nanti malam dia balik lagi. Kadang di kartu kredit tuh, di akhir bulan. Ini my feeling ya. Kayaknya saya nggak bisa kerjakan itu, bayar itu. Udah kuliah anak-anak, udah gaji sopir, pembantu, sudah. Belum tuh maintenance, listrik, air, telepon. Saya nggak punya pekerjaan lain, hanya melayani dia. Diundang di apa namanya nih, berenang siang-siang. Saya datang. Hari ini sudah khotbah yang ke-6 saudara dari Jumat. Istri saya itu yang selalu tulis jadwal. Saya sudah bersepakat Tuhan, kalau saya sudah melayani Tuhan biar dia isi. Dimanapun. Dia mau isi saya di mana. Dia pernah isi di rumah sakit itu saudara, kusta. Begitu saya masuk saya telepon dia, "Ma lo tega banget sih Ma." Dia bilang, "Kenapa Pak? Kenapa Pak?" Kenapa Pak? Ini rumah sakit kusta." "Oh, Pak, berapa persen yang sembuh?" Nggak ada. Ini semua nih masih sisa-sisa. Dan pada saat saya mau pergi, itu gembala masih tanya, "Pak mau salaman atau mau langsung pergi?" Kalau tanya hati saya mau pergi. Mau pergi, tapi Tuhan yang bilang, tinggal. Tuhan nggak pernah tuh ngomong kenceng, "Tinggal," nggak pernah. Dia selalu bilang, "Tinggal." Saya bilang begini, "Nanti kena saya Tuhan, kena." Tuhan bilang, "Enggak, percayalah kepadaku. Aku sih percaya Engkau adalah kebenaran, tapi juga kan ada kenyataan ini Tuhan. Ini semua warnanya merah jambu, coklat, abu-abu, bahkan yang ungu." Saya bilang, "Saya nggak kuat." Terus saya bilang pakai hikmat, kebijaksanaan, akal budi bukan dari Tuhan tapi dari akal saya sendiri. Saya bilang, "Maaf ya ibu-ibu, 27 tahun Anda merayakan ulang tahun kaum ibu di sini, saya harus jalan. Saya punya pelayanan lain." Ibu-ibu, "Amin. Hanya nih gembala aja tahu. Gue tahu lo punya ilmu. Lo pasti nggak mau salaman." Karena dia tanya, "Bapak mau pergi atau salaman?" Ya pilih aja yang aman. Saya mau pergi. Saya turun duduk di situ, begitu amin saya berputar mau jalan. Kan kalau di sini agak besar, tapi kalau di chapel itu jalannya cuma satu tapak. Jadi waktu saya keluar, itu ibu-ibu di belakang saya semua berdiri. "Shalom Pak." Saya mau bilang, ini yang gue takutin. Ada seorang ibu hanya dengan 2 tangan Bu, 1 telunjuk, 1 jempol. "Shalom Pak."
Saya mau bilang, you ibu apa James Bond? Saya mau berpikir nggak boleh lama-lama, nggak boleh. Ya Tuhan, Tuhan bilang pegang tangannya. Terus saya bilang, kalau menular? Terus nggak ada jawaban dari Tuhan. Kalau mati saya harus pakai iman. Saya lihat dia, saya lihat Yesus. Terus saya berpikir, iya gue egois. Saya pegang, dua-duanya, iya di atas. Itu 2 jari saya genggam. Tapi nggak usah terlalu keras. Saya tadi mau pegang ujungnya. Saya takut pusat gempanya di situ. Begitu saya pegang, copot bos. Tuh. Terus dia bilang, tolong ganti pak. Aduh. Bu, Tuhan berkati. Begitu saya salam sebelahnya. Shalom pak. Ini main keroyokan ya, ini main keroyokan. Shalom, shalom. Di belakang. Di belakang. Itu pegang saya punya jas. Kutik-kutik di leher. Pak. Ibu jangan begitulah. Ini kan urusan tangan kenapa harus pada ke leher-leher gitu. Di leher sudah saya merinding. Gitu kan. Akhirnya udah saya pegangin semua. Yang nggak minta salaman, saya berdiri bu, berdiri. Ayo berdiri. Ayo berdiri. Ini yang nggak berdiri, semua. Itu gembala tepuk tangan. Saya bilang, aduh pagem. Semua saya pegang. Semua. Sampai saya bilang sama Tuhan, itu yang di ICU suruh turun aja semua. Suruh turun. Ini panggung kudus, saya cerita, iya di atas iya, tidak di atas tidak. Muka saya merah padam. Ya pada akhirnya kalau saya dirawat juga di sini, ya sudahlah. Ini terakhir kalinya saya dalam keadaan sehat. Saya semua, ekspresi nggak ada. Ya. Ini gara-gara ibu dalam nama Yesus. Keluar tangan Eka tuh miringnya. Bos, ada yang jendol-jendol, bos. Bos, ada yang masih aliran-aliran tuh. Aduh, ya udahlah. Ya Yesus aja, kita gampang ngomong mengasihi, coba. Kita berhadapan dengan yang seperti itu, hilang, iman kita hilang, bos. Saya jalan begini, kayak jenggo nggak ada senapannya gitu. Saya panggil, saya punya sopir, dia Chinese, Betawi. Siap! Karena saya lihat mobil saya udah nggak di situ. Dia parkir 300 meter dari situ. Tiba-tiba, dia berhenti. Baru saya mau naik, tiba-tiba ada 4 ibu keluar. Pak Johan, foto dulu boleh nggak? Bu, tau nggak gue udah jatuh ketimpa tangga nih. Foto, muka yang paling jelek saya dari situ. Kalau orang tahu tangan saya kaku. Tadi saya mau begini. Udah foto, masuk saya ke mobil, tangan saya begini. Sopir. Terus dia tanya, Pak itu rumah sakit kusta kan ya Pak, Sitanala? Iya, kenapa? Bapak salaman? Iya. Waduh. Waduh. Ya saya tawarin dong, betul nggak? Dia memang di luar Tuhan, mau salaman, saya punya kemampuan cuman di sini Pak untuk nyetir, nggak ada perjanjian untuk salaman sama Bapak. Ya udah jangan banyak omong, ya kan? Muka saya udah begini. Saya ambil telepon di sebelah kiri, bos. Saya telepon. Orang kalau udah marah, orang kalau udah tersinggung, bahasanya udah nggak jelas, betul nggak? Gimana? Hebatnya istri saya di rumah, ngerti ya? Di rumah. Ini kenapa sih tuh men? Udah tungguin aja. Dapat apa? Udah tungguin aja. Saya pulang. Saya nggak cuci tangan. Mau cuci tangan di mana? Begitu turun, dia lagi makan tempe. Pakai daster. Dari mana Pak? Lo nggak tahu bahaya lo. Sampai saya peluk, saya cium kiri kanan, baru saya pegang dia punya pipi. Tuhan berkati. Tuhan berkati kamu ya, Ma. Dia nanya begini, tumben lo, kok bisa elus-elus? Ini cinta nggak boleh bertepuk sebelah tangan. Mana? Dia tanya maksud lo apa? Tadi gue salaman sama orang kusta. Gue kena tangan, lo kena pipi.
Cinta nggak boleh bertepuk sebelah tangan. Dia gini, udah nggak usah pakai tampang begitu. Kenapa? Lu yang jadwalin gue. Udah kita sama-sama. Bos, ini kesaksian hidup. Saya dijuluki salah satu hamba Tuhan dengan memiliki tangan yang halus. Nanti boleh salaman. Dan dia sampai hari ini 63 tahun, wajahnya bersih. Mungkin karena itu. Saya mau katakan buat Anda, ya beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Udahlah, kalau dari Tuhan udah ikuti aja lah. Kadang nanti kita datang yang tiba-tiba di situ kita lihat pertolongan Tuhan. Alkitab bilang sekonyong-konyong siapa yang bisa memprediksi tentang kematian, saudara? Kalau hari ini saya masih bisa berdiri tegak, bahkan dapat kesempatan hidup, saya harus bersyukur. Boleh melayani Tuhan di Baranang siang, saya harus bersyukur. Saya harus bilang terima kasih Tuhan Yesus, kau masih berikan aku umur panjang. Itu kau punya koordinator berapa kali kena penyakit, betul nggak bos? Dirawat berkali-kali, keluar hidup loh, keluar hidup. Dikotak-katik kanan kiri lah, operasi gagal lah saudara, mau praktek lah, terus dijepit-jepit, ditarik-tarik, bahkan terakhir itu udah nggak dibius, dikeluarin saudara, sakitnya minta ampun, tetap hidup. Malah kalau ketemu saya, Nyon, abang kaman, saya nyok maya-maya aja pak, kenapa pak? Kayak mau ngajakin berantem gitu loh saudara. Kenapa seperti itu? Lihat Alkitab bilang, mengamuklah angin ribut di danau itu. Talking about the lake, ya, ini bicara juga tentang kehidupan. Bicara tentang perahu yang ada di tempat yang terbatas. Betul nggak? Bukankah saya dan Anda ada di dalam keterbatasan? Dokter predik begini kita. 3 bulan lagi Pak. 6 bulan lagi. Tapi saya mau katakan buat Anda, bukan saya lawan dokter. Tapi asal Yesus ada dalam hidupmu, tetap usiamu diperpanjang oleh Tuhan. Orang boleh bilang prediksi, ya. Teman saya stadium 4, umurnya 3 bulan lagi, sampai hari ini udah 22 tahun tetap hidup. Bahkan saya kalau ngomong apa-apa tentang kebenaran, paling denger dia. Orang udah umurnya tinggal besok lusa tiap hari. Jadi kita ngomong enak, itu pertobatan enak banget tuh. Orang yang sudah ada di dalam krisis kehidupan. Saya cuma bilang, Pak bertobat, amin Pak Johan, amin, shalom Pak, shalom. Berhenti rokok, iya Pak, udah dari dulu saya berhenti Pak. Minum juga, iya udah nggak minum. Obat-obatan, iya Pak, hari ini hidup. Kadang-kadang memang kejadian, kadang-kadang kita dipecat lah. Kadang-kadang sekarang Indonesia lagi dilanda satu ancaman, apa saudara? Megatrust. Ya kan? Justru pada saat kita masih baik-baik saja Anda beribadah. Saya mau katakan begini. Halo, jam 5 sore mungkin mau siaran langsung, tenis, sepak bola, naturalisasi. Saya mau katakan buat Anda, asal engkau meletakkan Yesus di atas segalanya, aman hidupmu, beres hidupmu. Nah, hal yang pertama saja. Ada 5 hal tapi hari ini 1 aja. Kenapa saya dan Anda boleh memperlihatkan kuasa Tuhan, bahkan dipelihara oleh Tuhan. Lihat, Alkitab bilang begini, sehingga perahu itu ditimbus ke gelombang. Dan ini yang paling parah. And Jesus fell asleep. Or Jesus was asleep. Bukankah pada saat kita sering berdoa, rasanya Tuhan gak jawab? Betul atau betul? Tolong jodoh, Tuhan jodoh. Udah 18 tahun nih Tuhan. Aduh, ini kulit udah kering Tuhan. Ayo dong Tuhan, halo Tuhan. Udah umur 46. Tuhan jalan 46. Saya dari umur 15 tahun Tuhan. Mencoba atau mungkin udah berusaha kok gak dapat. Tante saya 63 tahun dapat jodoh. 63 tahun. Itu wanita umur 63 tahun seperti pohon Natal kena salju bos. Udah miring gak beraturan gitu. Hebat ya, Tuhan tuh hebat. Coba colek kiri kananmu, Tuhan hebat. 63 tahun. Yang 36 aja udah ketakutan, ini 63 tahun. Gigi banyak udah yang palsu bos. Ini rambut udah aut-autan. Disisir balik lagi, I'm telling you the truth. Ya,
Itu semua bos sudah naik semua. Udah begini. Itu cuma di tangga di rumah adik saya tiap hari cuma jam 2 pagi. Mama saya bangun suka, itu anjing siapa? Karena kita juga piara anjing. Nyata tante saya di bawah tangga lagi. Mama saya bangun. Warom, Fen, Warom. Itu wanita yang terlembut dan manusia terlembut yang pernah saya alami dan saya lihat. Warom. Nen. Warom. Ik weet niet ya kenapa Tuhan gak jawab aku. Dijawab, Fen. Apa? Where is man? Di mana saya punya suami? On the way, Fen, on the way. Kalau Anda belum ditolong, anggap aja on the way. Amin. Pak, puluhan tahun, memang jarak surga sama bumi jauh. On the way, on the way, on the way, on the way. Masih belum dijawab pekerjaan, on the way, on the way. Tapi pasti dijawab. Memberi tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sehingga one day Tuhan berikan duda keren di Holland. Lihat pembuatannya sampai hari ini, pemain naturalisasi kebanyakan dari Belanda lagi. Dan tante saya ada seorang duda. Waktu mama saya pergi ke Belanda setelah papa saya meninggal, ada duda keren di situ naksir berat sama mama saya. Dia bilang, saya mau jadi suamimu. Mama saya bilang, nee. Kenapa? Waktu papa saya meninggal 95, dia 95 akhir dia pergi ke Holland. Itu dia sudah janji depan mayat papa saya. Ik wil niet getrouwd. Saya nggak mau lagi menikah, dan saya lihat papa saya tuh kepalanya ngangguk-ngangguk. Ya. Awas aja lo nikah gitu loh. Saya yakin kalau mama saya nikah dia bangkit dari kubur. Dia bilang, kacau kamu, terus dia tidur lagi. Jadi dia bilang, mama saya bilang, kamu mau menikah, kamu mau pacaran, mau menikah serius, saya punya itu stok di Indonesia. Terus kata duda keren ini, yang mana mirip engkau enggak? Mirip. Beda-beda tipis 11-12. Ya bolehlah komunikasi. Schrijven atau tulis. Wah, kasih kabar dulu kan belum ada WA, belum ada yang begitu-begitu, belum ada. Cuman, hello, how are you, gitu, I'm good, gitu ya, good. Gitu. Tiba-tiba satu saat jadi, dan duda keren ini bilang gini, tolong yo foto kirim dong ke Ike, suruh kirim. Bingung dia bilang, Tuhan kenapa ya kasih saya pencobaan berat. Tante saya jam 2 nangis lagi. Mama saya tanya, Warom kan udah dapet. Dia suruh saya kirim foto. Iya. Kan gak sesuai dengan wajah asli. Mama saya doa sampai 4:30 pagi. Dia dapat jawaban dari Tuhan. Dan dia bilang sama tante saya jam 2 siang. Fen, kau harus pulang ke rumah, cari foto kamu 40 tahun yang lalu. Anda jangan bilang dosa loh. Kenapa demikian? Dia cuma minta foto. Berdosa kalau dia bilang foto yang sekarang ya. Nah itu berdosa. Dia nggak pakai bilang sekarang. Mama saya tuh hikmat dari Tuhan ada. Saya pertama bilang, nggak boleh gitu. Kan dia bilang dia minta foto. Yang penting foto dia bukan Krisdayanti. Oh iya benar juga. Dikirim yang pakai merah saudara. Dengan daun Kamboja di sini. Umur dia 23. Memang tante saya cantik. Mama saya yang bikin perbesar, kirim ke Belanda. Diterima. Dudanya bilang, waduh cantik amat. Dia nggak tahu itu 43 tahun yang lalu. Udah di-afdruk berapa kali tuh ya. Akhirnya dia bilang, oke, siap. Dikasih uang, suruh bikin paspor, terus disuruh visa, diterima ke Belanda. Ayo ke Belanda. Jam 2 pagi nangis lagi tante saya. Mama saya datangin, Warom, Fen, ada apa lagi? Dia suruh saya ke Belanda, pasti beda.
Itu kan 40 tahun yang lalu. Besok mama saya pagi-pagi pecahkan dia punya tabungan. Jam 10 pagi dia bawa kakak kandungnya. Kemana? Pedicure, manicure. Digosok badannya. Itu sampai 4,5 kilo daki keluar semua. Sampai saya bilang, Mama ngapain sih ngurus begitu? Yohan, ingat baik, kau mengajarkan tentang iman, tapi iman juga harus dengan tindakan iman. Di shaggy, saudara. Waduh, itu badan, itu semua ditarik-tarik dari atas, dari bawah naik ke atas. Untung nggak pusernya di sini, saudara. Wah, begitu dia pulang, saya lihat, mama saya belikan sepatu, mama saya belikan baju, itu semua. Maaf nih, pakaian dalam yang terbaik. Jadi tante saya tuh jadi tegak. Persis, itu pohon Natal yang asli dari Amerika. Bukan yang pohon-pohon kita begitu. Terus saya bilang, aduh, Tante Van, you look, okay loh. Oh iya, mamimu ini. Dibedakin, di lipstick keren, baru. Lusa, istri saya dapat apa? Dapat paspor dan visanya dia yang urus. Langsung kita kirim paket lengkap ini ke Belanda. Kita dorong, belum pernah seumur hidup pergi kemana? Ke Belanda atau naik pesawat juga belum pernah. Didorong sama istri saya, dia bilang, aduh Sri, jangan Sri. Aduh, udah ya tante duduk di sini. Ya, dia bisa naik sampai pesawat, diikat sudah. Sama seat belt, deng, begitu mau berangkat baru turun. Kita takut paketnya terbang di udara sudah. Kita tungguin sampai itu pesawat benar-benar gitu. Saya takut emang dia loncat gitu, saudara. Kita tungguin, aduh beres. Masalah kita selesai, beres dah. Ya, dia nggak pulang lagi juga nggak apa-apalah dalam nama Yesus. Kita udah nggak dengar anak anjing di situ tuh di bawah tangga. Saudara, apa yang terjadi? Seminggu nggak pulang, 2 minggu nggak pulang, sebulan nggak pulang, 6 bulan nggak pulang. Kita mulai khawatir. Ini paket sampai atau enggak? Bulan yang ke-7 dia tulis surat, minggu depan saya pulang. Aduh. Kita tungguin di bandara. Lengkap 23 orang, keluarga kita. Ini baru pertama kali paket dikirim. Kita tunggu sampai orang terakhir, enggak keluar. Saya bilang mama saya, bener nggak nih paketnya dikirim? Mama saya, iya. Ini dia naik KLM. Begitu turun, saudara, orang yang terakhir. Dia pakai sepatu boots. Dia pakai baju yang segini. Dia keluar itu saya pikir Jennifer Lopez. Hai, halo. Kau umur 63 tahun tenaganya kembali lagi ya? Dia bilang halo. Saya bilang nggak usah halo tante. Eka cuma mau tanya satu aja, diterima atau enggak? Bulan depan kita menikah. Ini kita nih 7 orang, keluarga saya sampai begini. Adik saya baru umur 22, kalau belum kawin-kawinnya. Ini 63 beres nih. Gila. Dan dia peluk mama saya. Dia bilang, ye Ren. Ye membuat mujizat Tuhan terjadi. Mama saya bisa lakukan itu, bawa pulang ini. Lihat, sehingga perahu itu ditimbus gelombang tetapi Yesus tidur. Tidak tertulis, tapi saya terjemahkan begini. Keep staying on the boat. Tidak ada satupun murid yang keluar dari perahu. Halo, rasa frustasi apapun, masalah apapun, jangan pernah tinggalkan Yesus. Dia adalah hartamu yang terbaik dan satu-satunya. Apapun, nggak dapat jodoh, bertahan aja. Nggak apa-apa. Anda ada di dalam kesulitan, bertahan aja. Keep staying on the boat. Apa itu perahu? Di dalam Tuhan, dalam Kristus. Jangan pernah pindah-pindah. Makin parah, saudara. Kalau Anda bertahan, Anda tetap setia, taat kepada Yesus, pada akhirnya Anda akan mendapatkan segalanya dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara, beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Tunduk kepala, kita berdoa. Dari pengalaman yang kami dapatkan dari Tuhan, kami melihat ketika kami tetap setia menjadi anak-Mu, menjadi umat-Mu, menjadi sahabat-Mu, menjadi kekasih-Mu, kami tidak pernah kehilangan apa-apa. Engkau yang menjagainya,
Engkau yang menghibur, Engkau yang memberkati kami, Engkau yang memimpin dan membela kami. Dan sampai hari ini kami lihat, harta yang terbaik yang kami boleh terima di muka bumi adalah ketika Yesus ada dalam hidup kami. Kadang hidup kami sederhana, tetapi kami tahu dalam kesederhanaan ada kekuatan di situ. Lebih baik kami mendapatkan Yesus tetapi kehilangan segala, daripada kami mendapatkan segalanya tapi kehilangan Yesus. Engkau sendiri berkata tidak ada seorang pun yang dapat pergi ke rumah Bapa tanpa melalui Dia. Hari ini kami mau berusaha, kami mau hidup bertahan di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi, entah sukakah, entah dukakah, persoalan masalah apapun, karena kami tahu bahwa datangnya tiba-tiba. Begitu juga dengan berkat, begitu juga dengan jawaban doa. Kadang Engkau menjawab kami dengan tiba-tiba. Berkat itu bisa datang juga tiba-tiba. Oleh sebab itu kami mau setia di dalam Engkau. Kami mau beribadah terus. Kami tidak mau lalai. Kami mau menjadi pelaku firman-Mu, karena kami tahu di sanalah letak jawaban kami. Terima kasih Tuhan, Kau berkati seluruh jemaat-Mu di sini, keluarga, rumah tangga, bisnis, usaha, mata pencarian, pekerjaan, perusahaan, perekonomian, kesehatan, tubuh, jiwa, dan roh mereka. Kau berkati jodoh, studi, pendidikan, pergaulan mereka, pelayanan mereka, gereja mereka, finansial, keuangan mereka kami serahkan dalam tangan-Mu. Bahkan dimanapun mereka berada diberkati dan jadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa, mengucap syukur dan berterima kasih, dan kami terima berkat dari Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.